Belajar Produktif bersama Budia Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Budia. Hari ini kita akan mempelajari marketing dengan materi memahami pasar. Mari sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Kompetensi dasar 3.1 memahami pasar, 4.1 merumuskan pengelompokan pasar. Tujuan pembelajaran 1. Memiliki pengetahuan mengenai pengertian pasar. 2. Memiliki pengetahuan mengenai syarat-syarat pasar. 3. Memiliki pengetahuan mengenai fungsi pasar. 4. Memiliki pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pasar. Materi pembelajaran: pengertian pasar, jenis pasar, unsur-unsur pasar. Pengertian pasar. Pasar mengandung banyak pengertian. Jika dilihat dari sudut pandang pemasaran, pasar dapat dimaknai sebagai orang-orang ataupun organisasi yang mempunyai kebutuhan akan produk dan mereka memiliki daya beli yang cukup guna memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut pendapat umum, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung di tempat yang dinamakan pasar. Analisa pasar dapat diartikan sebagai suatu analisis untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Namun, sebelum lebih jauh membahas mengenai analisa pasar, berikut akan diuraikan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pasar. 1. Unsur-unsur pasar. Berdasarkan beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 unsur pembentuk pasar, yaitu penjual. Penjual adalah individu ataupun perusahaan penyedia jasa atau produk yang menjual produk ataupun jasa tersebut kepada konsumen. Prinsip penjual adalah berusaha untuk memenuhi selera pembeli dengan berbagai macam iklan dan promosi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pembeli adalah individu ataupun perusahaan yang membeli produk tertentu untuk digunakan sendiri atau diproses kembali. Prinsip pembeli adalah mendapatkan produk dengan mutu atau kualitas terbaik serta memiliki harga seminimum mungkin. Produk adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan penjual pada sebuah pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah transaksi yang dapat dilakukan oleh penjual yang menawarkan barang ataupun jasa kepada pembeli yang telah disepakati dengan harga tertentu. Transaksi jual beli diakhiri dengan proses perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Fungsi pasar. Dalam aktivitas sehari-hari, pasar mempunyai fungsi penting dalam membantu banyak hal. Fungsi pasar adalah sebagai berikut. Fungsi penetapan harga atau nilai. Dalam kegiatan bertransaksi yang terjadi di pasar,
Harga suatu produk dapat berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli ataupun berdasarkan kondisi pasar saat transaksi terjadi. Fungsi distribusi produk. Distribusi produk merupakan suatu aktivitas penyaluran barang yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi dikenal dengan istilah distributor. Dalam kegiatan distribusi, pasar berperan sebagai distributor yang mempermudah produsen mendistribusikan barang secara langsung kepada konsumen. Fungsi promosi. Pasar merupakan tempat yang tepat bagi produsen untuk mempromosikan atau mengenalkan produk-produknya secara langsung kepada konsumen. Fungsi penyerapan tenaga kerja. Dalam operasionalnya sehari-hari, pasar melibatkan banyak pihak, mulai dari tukang sapu, petugas keamanan, hingga tenaga profesional. Oleh karena itu, pasar juga berfungsi sebagai tempat penyerapan tenaga kerja. Menyediakan kebutuhan di masa mendatang. Kebutuhan hidup konsumen tidak hanya berlaku di masa kini, tetapi juga di masa depan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen di masa depan, pasar berperan sebagai fasilitator yang dapat mengelola tabungan dan investasi. Pasar yang demikian dapat ditemukan dalam bentuk pasar modal. Selanjutnya, di sini ada info marketing. Pasar terbentuk atas 4 unsur. Tanpa adanya salah satu unsur tersebut, tidak bisa dikatakan sebagai pasar. Kita lanjut ya. Jenis pasar. Menentukan pasar. Jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar dapat dibagi berdasarkan beberapa hal seperti berdasarkan cara bertransaksi. Pasar dibedakan menjadi 3, yakni pasar tradisional, pasar modern, dan pasar daring atau pasar online. Pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama, pasar konkret atau pasar nyata. Tempat para penjual dan pembeli secara langsung tatap muka untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, ada pasar abstrak atau tidak nyata. Pasar di mana interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai suatu kesepakatan harga dan barang tidak terjadi secara fisik atau tidak adanya kontak fisik. Contohnya ini ya, di gambar 1.1. Contoh dari pasar daring di Indonesia. Pasar berdasarkan waktu terjadinya. Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan, serta pasar temporer. Pasar berdasarkan luas jangkauannya. Pasar lokal, pasar regional, pasar nasional, pasar internasional. Pasar berdasarkan motif pembelian. Pasar konsumen atau konsumsi adalah pasar tempat berkumpulnya semua konsumen yang membeli atau mendapatkan barang-barang kebutuhannya untuk dikonsumsi sendiri, beserta anggota keluarganya. Yang kedua, pasar produsen atau pasar industrial atau pasar organisasi. Untuk pasar ini terdiri atas individu atau lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk diproses lagi dengan maksud memperoleh keuntungan atau mencapai sasaran lain. Selanjutnya, pasar penjual kembali. Pasar penjual kembali atau reseller market adalah suatu pasar yang terjadi atas perorangan atau organisasi yang membeli untuk memperoleh produk dengan maksud untuk dijual kembali atau disewakan demi mendapatkan keuntungan.
pasar pemerintah, pasar tempat lembaga-lembaga pemerintah dan instansi lainnya, baik membeli produk, pasar mendapatkan motif pembelian. Pertama, ada pasar konsumen atau pasar konsumsi. Oke. Pasar konsumen adalah pasar tempat berkumpulnya semua konsumen yang membeli atau mendapatkan barang-barang kebutuhannya untuk dikonsumsi sendiri beserta anggota keluarganya. Yang kedua, pasar produsen atau pasar industrial atau pasar organisasi, yaitu pasar yang terdiri atas individu-individu atau lembaga atau organisasi yang membeli barang untuk diproses lagi dengan maksud memperoleh keuntungan atau mencapai sasaran lain. Yang ketiga, ada pasar penjual kembali atau kita lebih sering mengenalnya dengan reseller market. Adalah suatu pasar yang terdiri atas perorangan dan organisasi yang membeli atau memperoleh produk dengan maksud untuk dijual kembali atau disewakan demi mendapatkan keuntungan atau laba. Pasar pemerintah, pasar tempat lembaga-lembaga pemerintah dan instansi lainnya membeli produk baik barang maupun jasa demi menghasilkan layanan kepada masyarakat atau mengalihkan produk tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Pihak yang bertindak sebagai pelaku pembeli adalah organisasi atau lembaga pemerintah. Pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar antar negara yang meliputi beberapa atau seluruh negara di Indonesia. Pembeli pada pasar ini berada di luar negeri dan produk yang diperjualbelikan adalah barang industri dan konsumsi. Pasar internasional merupakan kombinasi dari pasar konsumen, produsen, pasar penjual kembali, dan pasar pemerintah. Pembeli pada pasar internasional adalah pembeli individual, rumah tangga, pedagang, industri, bahkan lembaga pemerintahan. Pembelian barang-barang dalam pasar internasional dilakukan melalui prosedur ekspor-impor. Terdapat beberapa alasan pembeli barang-barang di pasar internasional antara lain sebagai berikut. A. Memenuhi kebutuhan pribadi ataupun rumah tangga. B. Mendapatkan laba dengan menjual kembali, menyewakan, atau memproses lebih lanjut. C. Melayani kepentingan umum.